Fenomena El Nino memicu kenaikan kasus demam berdarah atau dengue di Indonesia. Menyikapi hal tersebut, Kementerian Kesehatan menghimbau semua pihak untuk mewaspadai dampak dari fenomena pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normalnya, sehingga memicu kondisi kekeringan untuk wilayah Indonesia. Jadi setiap tahunnya itu tidak kurang dari 143.000. Kementerian Kesehatan mengimbau semua pihak mewaspadai dampak El Nino yang dapat memicu kenaikan kasus demam berdarah di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes, Imran Pambudi, dalam peringatan ASEAN Dengue Day 2023 di Jakarta, Senin 12 Juni. Imran mengungkapkan frekuensi gigitan nyamuk akan meningkat 3-5 kali lebih ganas ketika suhu di suatu negara mencapai di atas 35 derajat Celcius. Kondisi kekeringan akibat fenomena El Nino ini dikhawatirkan membuat air yang berada pada sebuah wadah atau genangan menjadi tempat berkembang biaknya jentik nyamuk. Di sisi lain, data kumulatif Kementerian Kesehatan hingga Minggu ke-22 tahun 2023 tercatat ada sebanyak 35.694 kasus dengue atau demam berdarah dengan 270 kematian dalam kurun waktu yang sama. Oleh sebab itu, guna mencegah kasus semakin meningkat, Imran menekankan bahwa langkah terpenting untuk mengatasi demam berdarah terletak pada upaya pencegahannya, yakni mencegah gigitan dan perkembangbiakan nyamuk atau 3M+. Kalau sekarang yang kita lakukan justru jangan sampai ada jentik-jentik nyamuk itu. Makanya bagaimana supaya tidak ada jentik, ya menguras, ya 3M itu harus selalu kita gaungkan gitu. Kemudian tadi kita sampaikan kalau daerahnya mungkin masih banyak tanaman segala macam, ya pakai lotion, pakai repellent gitu ya, pakai hal-hal yang bisa jangan sampai melindungi kita tergigit nyamuk itu kita lakukan. Jadi bukan fogging lagi, karena fogging itu efeknya juga cukup banyak. Sementara itu, Ketua Divisi Infeksi dan Pediatri Tropik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta, Mulia Rahma Karyanti menekankan gejala yang timbul dari demam berdarah berbeda dengan gejala demam tifoid atau tifus. Perbedaan tersebut terlihat pada saat kondisi demam yang dialami oleh penderita, di mana suhu tubuh yang disebabkan oleh demam tifoid akan meningkat perlahan-lahan. Sedangkan pada demam berdarah cenderung melonjak sampai akhirnya masuk ke dalam fase kritis. Jadi DBD sama infeksi dengue dan infeksi tifoid itu, demam tifoid itu beda. Yang infeksi dengue itu penyebabnya virus, sedangkan infeksi demam tifoid itu penyebabnya bakteri Salmonella. Jadi demamnya juga akan beda, yang satu virus, satu bakteri. Biasanya demam pada virus itu demamnya mendadak tinggi. Jadi tadinya anaknya normal, tahu-tahu 39. Sama yang khas pada infeksi virus adalah mukanya merah. Sering kan anak mukanya merah, mereka itu biasa infeksinya virus. Masyarakat pun kini diminta turut menggencarkan 3M+. Sementara pemerintah daerah diingatkan untuk melakukan pemantauan lebih teratur dan mempersiapkan seluruh kebutuhan logistik kesehatan sebagai bentuk antisipasi lonjakan kasus jika sewaktu-waktu terjadi. Saat ini Kementerian Kesehatan menjalankan 6 strategi nasional penanggulangan demam berdarah periode 2021-2025, yaitu penguatan manajemen vektor yang efektif dan berkesinambungan, meningkatkan akses dan mutu tata laksana dengue, menguatkan surveillance dengue yang komprehensif, serta manajemen kejadian luar biasa yang responsif. Dari Jakarta, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan.